Jadi selain beasiswa pendidikan bagi anak yang berprestasi yang hafal 1 juz, juga nanti ada reward atau beasiswa bagi anak-anak yang memiliki ekonomi lemah. Ada 2 jadinya. Berharap nantinya melalui rumah tahfiz ini akan lahir anak-anak yang hafiz dan hafizah di profesi atau di bidang mereka nantinya. Karena ini jangka panjang, mudah-mudahan nantinya di 10 tahun atau 20 tahun kemudian akan lahir dari Nagari Tigo Balai. Tigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Anthony Desen, channel Gado-Gado yang memuat konten apa saja yang bermanfaat untuk mengisi dan memenuhi channel YouTube saya. Oke, kali ini saya Anthony akan mengunjungi sebuah pendidikan Al-Quran di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yaitu Rumah Tahfiz Al-Quran Madani Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur. Baiklah, kali ini kami akan mewawancara baik pengurus, kemudian ustadz atau ustazahnya, kemudian peserta didiknya. Baiklah, kali ini kami mencoba bertukar pikiran atau wawancara dengan pengurus Rumah Tahfiz Al-Quran Madani Nagari Tigo Balai. Sebelum dilanjutkan, silahkan Anda klik tombol merah, tombol subscribe untuk menambahkan channel YouTube ini, dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Oke, kita mulai saja. Baiklah, kita mulai saja wawancara dengan pengurus Rumah Tahfiz Al-Quran Madani Nagari Tigo Balai. Baiklah, assalamualaikum, selamat datang Ustadz atau Bapak, kemudian Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baiklah, Al-Kabidnya diperkenalkan dulu dari Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masrur Firosat. Saya diamanahkan sebagai Ketua Rumah Tahfiz Al-Quran Madani Nagari Tigo Balai, dan saya berdomisili di Nagari Tigo Balai. Sehari-hari mengajar di Yayan Bukit Tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan ini Pak Anton kesini, kita kerjasama, mudah-mudahan Rumah Tahfiz ini menjadi pilot project lah, berkembang lebih bagus. Terima kasih banyak kepada Pak Anton yang sudah meluangkan waktu kemari juga. Gelar di adat yang dipanggil seharian apa, Pak? Sultan Bagindo. Sultan Bagindo. Bapak Masrur Sultan Bagindo. Ya, terima kasih Pak Anton. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Fauzi. Kalau gelar Datuk Rajo di Rajo, keseharian kebetulan sekarang saya bekerja di kantor Wali Nagari Tigo Balai sebagai Kaur Perencanaan. Oh, di Kaur Perencanaan. Ya. Dan di Rumah Tahfiz, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai sekretaris Rumah Tahfiz. Ya, Bapak Datu atau Bapak Masrul, sebelumnya bisa dijelaskan atau dideskripsikan Rumah Tahfiz Al-Quran Nagari Tigo Balai itu apa sih? Jadi Rumah Tahfiz Al-Quran Madani Nagari Tigo Balai ini salah satu lembaga pendidikan informal yang ada di Nagari Tigo Balai dan satu-satunya di Nagari Tigo Balai. Alhamdulillah berkat dukungan masyarakat,
Rumah Tahfiz Al-Quran Madani ini dapat dibuka melalui dukungan masyarakat dan para perantau. Nah, kali itu sekilas terkait deskripsi rumah tahfiz. Ini rumah yang kita pakai ini adalah rumah dari keluarga almarhumah Ibunda Arania dan dari keluarga Ibunda Yurniwati juga, dan beliau ini memberikan hibah manfaatlah ke kami tanpa memungut biaya apapun. Jadi ini selama dipakai untuk proses pembelajaran di rumah tahfiz, rumah ini dapat dipakai dan dimanfaatkan sampai kapanpun. Jadi apa tujuan ataupun visi misi rumah tahfiz Al-Quran ini? Visi rumah tahfiz Al-Quran Madani, terciptanya generasi Qurani yang dapat menanamkan nilai-nilai adat basandi syarak basandi kitabullah demi mewujudkan nagari Madani. Itu visinya. Sementara misinya yang pertama tentu menciptakan anak-anak santriwan-santriwati di Nagari Tigo Balai ini menjadi hafiz dan hafizah. Dan alhamdulillah ini sudah 17 orang yang hafiz 1 juz. Terus misinya lagi mendukung program pemerintah Nagari Tigo Balai dan mendukung program pemerintah Kabupaten Agam untuk mewujudkan Nagari Madani. Nah, barangkali itu dan ditambahkan barangkali itu ya. Mungkin di sini sudah belajar kapan peresmian atau launchingnya rumah tahfiz Al-Quran di Nagari Tigo Balai ini? Kalau launching secara resmi kita kemarin itu di awal September, tepatnya tanggal 5 September 2021. Alhamdulillahnya kemarin launching cukup banyak dihadiri oleh apakah itu terkait dengan lembaga pemerintahan, yaitu dengan Bapak Bupati sendiri alhamdulillah berkenan hadir di saat launching itu, dan beliau sangat mendukung dengan program dari Nagari ini gitu. Dan dari masyarakat sendiri antusiasnya cukup tinggi. Itu terlihat dari kedatangan undangan ataupun yang tidak diundang saat launching sangat banyak gitu, Pak. Jadi kalau kita melihat sudah diresmikan oleh Bapak Bupati dan diketahui juga oleh masyarakat luas di Nagari Tigo Balai dan sekitarnya. So, mungkin untuk masyarakat tahu status rumah tahfiz Al-Quran Nagari Tigo Balai ini, apakah ini namanya di bawah naungan pribadi, di naungan pemerintah Nagari, atau milik pribadi, atau bagaimana, atau masyarakat? Ya. Pas Datuan jawabnya nih, karena dia kaur nih di pemerintah Nagari, ya kan Tua? Nah, betul. Untuk status rumah tahfiz ini sendiri sebenarnya berada di bawah Nagari. Artinya kegiatan rumah tahfiz ini nantinya akan didanai oleh dana Nagari. Namun karena ini adalah niat baik, pada awalnya Nagari hanya akan menganggarkan dan merencanakan rumah tahfiz ini di tahun 2022. Namun karena ini niat baik dan harus disegerakan, kami kira seperti itu. Jadi saat itu PJ Wali Nagari Ibu Sukmarina terasa bersemangat untuk membuat rumah tahfiz ini lebih awal. Jadi dipercepat. Iya, dipercepat. Jadi kami pengurus langsung segera dibentuk dan kita pengurus langsung bergerak. Jadi untuk tahap sekarang ini, pada tahun ini pengurus bersama pemerintahan di Kenagarian Tigo Balai bersama perantau, kita bersama-sama bergandengan tangan, apakah itu memberikan dukungan secara moral ataupun material untuk
jalannya rumah tahfiz ini. Karena memang kalau dari anggaran nagari, karena tahun depan baru bisa masuk, jadi kita harus berusaha di luar itu. Dan alhamdulillahnya lagi dukungan perantau, terutama perantau, kita sangat mengapresiasi, dan masyarakat Nagari Tigo Balai pada khususnya sangat memberikan dukungan kepada kita. Jadi sudah banyak dukungan dan sudah dilaunching juga, dan juga belajar juga anak-anak, kemudian juga ada sudah diberikan juga bonus kepada anak-anak. Mungkin kami juga pengen mengetahui juga berapa orang sih Pak di sini tenaga pengajar ataupun tenaga pendidik di rumah tahfiz Al-Quran ini. Oke, jadi untuk ustadz dan ustazahnya alhamdulillah ada 5 orang. Yang pertama itu ada Ustadz Zulfikar dari UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua ada Ustadz Anasrul dari Yayan Bukit Tinggi. Yang ketiga ada Ustazah Sinar dari UIN Sumatera Utara. Yang keempat ada Ustadz Iqbal dari UIN Malang. Yang terakhir ada Ustadz Abias dari Pondok Pesantren Ibnu Hajar. Nah, jadi alhamdulillah guru-guru kita, ustaz-ustazah semua itu alhamdulillah hafiz dan hafizah. Harapan kita mereka dapat menularkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu dalam menghafal Al-Quran. Anak-anak belajar di sini apakah dipungut biaya Pak atau ada iuran bulanannya? Gimana tuh? Alhamdulillahnya karena ini kita mengakomodir rencana dari Nagari. Nagari artinya kita berada di bawah naungan Nagari. Kita tidak tidak dikenakan atau tidak memungut biaya Rp1 pun kepada anak-anak yang ingin belajar di sini. Ya. Kalau sejauh ini sudah belajar, kira-kira sudah berapa bulan ya Pak? Sejak launching September, berarti 1 bulan lebih kurang 2 bulan. Iya, 2 bulan. Anak-anak tidak dipungut biaya gitu. Jadi dana masyarakat ataupun swadaya. Sejauh ini apa fasilitas yang sudah didapat oleh anak-anak? Jadi alhamdulillah ini kalau untuk proses belajar mengajar dari Senin sampai Kamis itu jam 3 sampai jam 6. Setelah itu hari Jumat libur, hari Sabtu anak-anak masuk jam 4 sore sampai besoknya hari Minggu pagi jam 10 pagi baru pulang. Mereka ketika Sabtu malam ke sini itu mabit namanya. Ada program mabit, mereka menginap di sini, mereka menghafal di sini, lalu sholat berjamaah, ada sholat duha, ada sholat tahajud, dan ketika mereka di sini subuhnya, paginya itu fasilitas yang kita berikan tentu sarapan, anak-anak tentu ditanggung juga makannya. Nah, setelah itu ada fasilitas yang lain yaitu beasiswa pendidikan, dan alhamdulillah tadi sudah diserahkan sebanyak 17 orang ke santriwan-santriwati yang hafal 1 juz. Mereka diberikan beasiswa pendidikan. Jadi setiap juz akan kita tambah, kita berikan beasiswa pendidikan sampai 30 juz. Harapannya begitu. Jadi kembali kepada tua, anak-anak tidak dipungut biaya, fasilitas yang diberikan pihak dari pihak otomatis kepada anak seperti tadi. Kemudian guru ataupun ustadznya ada 5 orang di sini. Pasti bagaimana menanggulangi selain dari yang telah disampaikan pada tadi? Atau nanti kalau ada kesulitannya bagaimana cara menanggulanginya? Oh itu. Jadi para donatur, para dermawan kita himbau untuk dapat bersedekah, berwakaf, berinfak ke Rumah Tahfiz Al-Quran Madani. Bisa nanti ke nomor rekening Rumah Tahfiz. Nanti Pak Anton bisa cantumkan. Nanti kita lihat di deskripsi. Iya, deskripsi di bawah ini. Jadi memang itu kita peruntukkan ke santri kita semuanya, untuk pembiayaan honor guru, untuk makan santri, untuk biaya listrik, pokoknya untuk kelengkapan fasilitas yang ada. Operasional ini berjalan agar ya manfaat dari yang kita ambil dari para donatur dermawan kita. Tadi sudah disinggung sedikit reward untuk anak-anak yang berprestasi di sini. Apalagi sih Pak, reward atau hadiah buat anak-anak yang belajar di sini?
Jadi selain beasiswa pendidikan bagi anak yang berprestasi yang hafal 1 juz, juga nanti ada reward atau beasiswa bagi anak-anak yang memiliki ekonomi lemah. Ada 2 jadinya. Nanti selain beasiswa berprestasi ada juga beasiswa ekonomi yang lemah. Kali 2 hal ini. Apakah rumah tahfiz Al-Quran ini karena sekarang sudah boleh belajar, apakah masih dibuka pendaftaran ataupun atau ada orang tua yang memasukkan anaknya lagi ke rumah tahfiz? Kalau untuk sekarang ini, untuk mendaftar baru mungkin kami belum bisa menerima. Disebabkan karena memang kita keterbatasan ruangan, kapasitas. Kalau seandainya masih diterima, mungkin antusias dari masyarakat masih banyak untuk menitipkan anaknya di sini. Cuman karena kita terbatas di ruangan, ya untuk sementara kita hentikan dulu. Untuk sementara. Iya. Sudah beberapa bulan ini apa ya, ataupun dari pihak pengurus lah namanya, apa perkembangan yang sudah kelihatan di rumah tahfiz Al-Quran ini? Sudah kelihatan, yang pertama tentu sudah mulai lahir generasi yang hafiz dan hafizah. Terbukti ada 17 orang santri. Lalu yang kedua, ini pembenahan akhlak ada santri. Biasanya anak-anak kesini datang ribut, ini dah mulai lumayan salaman ke ustaz-ustazahnya. Di rumah juga diajarkan mereka bagaimana berperilaku yang baik dan sopan ke orang tua, hidup bersih sekali. Mungkin sedikit nih Pak, apa atas nama Bapak, kemudian Bapak juga guru dosen di perguruan tinggi, apa pesan ataupun motivasi buat anak-anak yang mau belajar Al-Quran? Oke, saya pribadi ingin sampaikan ke anak-anak santriwan-santriwati, yang pertama, bagi yang sudah hafal 1 juz jangan menyerah, lanjutkan terus-menerus. Lalu yang kedua, bagi Anda yang belum hafal, tetap semangat. Teman-teman udah dapat, kenapa kita tidak? Semakin lama kita menghafal, semakin lama kita mencapai target, semakin banyak kita baca Quran. Jadi jangan mengeluh, semakin banyak baca Quran maka semakin banyak pahala dapat. Jangan menganggap teman itu cepat, kita tidak, bukan itu yang dilihat. Tapi nikmatilah proses dalam menghafal Al-Qur'annya. Dan dari pihak pemerintah negeri pesan-pesan buat anak-anak yang belajar di rumah tahfiz Al-Quran. Mungkin kami dari saya pribadi mewakili pemerintahan Nagari berharap nantinya melalui rumah tahfiz ini akan lahir anak-anak yang hafiz dan hafizah di profesi atau di bidang mereka nantinya. Karena ini jangka panjang, mudah-mudahan nantinya di 10 tahun atau 20 tahun kemudian akan lahir dari Nagari Tigo Balai. Misalnya apakah itu nanti mereka akan menjadi dokter misalnya, dokter yang hafizah, dokter yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, atau misalnya mereka menjadi seorang petani yang tetap cinta dengan Al-Qurannya, atau nanti mereka dengan apapun profesi mereka nanti, mudah-mudahan mereka tidak melupakan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup mereka. Mungkin itu Pak. Itulah teman-teman wawancara kami bincang-bincang dengan kepengurusan Rumah Tahfiz Al-Quran Madani Nagari Tigo Balai. Semoga dari pembicaraan kami ini bisa diambil pelajaran ataupun hikmahnya nantinya. Terakhir sebelum ditutup, bagi yang belum subscribe channel ini silakan aktifkan tombol merahnya dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang jauh Ustaz Siana? Yuk, sudah kok.